Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi ma'asiratil akhyar wa nahana 'an makharatil asyrar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأخيار وعلى آله وصحبه الأبرار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وبعلومه في الدارين آمين. ليلة سعيدة Alhamdulillah, ahsantum. Alhamdulillah, nahnu fi hadhihi lailatul mubarakah nata'allam al-hadis min kitab Riyadhus Shalihin wa nahnu fi safha as-sadisah ma'a fil hadis mungkin namratul hadis isna asyar bahan Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar sahih. Nah, itu sampai baris keberapa itu? Hah? Allahumma kana li abawani ya wala bistu. Oh iya. Fala bistu fal qadahu. Saya ulang satu baris dari atas sedikit. Wa bil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fakaritu an awqilahuma wa an a'buqa qablahuma ahlan aw malan falabistu wal qadahu ala yadi antadhiru istiqadahuma hatta barakal fajru was-sabiyatu yatanahor inda qadami fastaiqadha fasyaiba wa buqahuma. Saya artikan bakar itu maka saya enggan an awqadihima untuk membangunkan keduanya, wan an al-buqa, dan saya juga enggan qablahuma, sebelum keduanya, ahlan aw malan, maksudnya enggan memberikan minuman qablahuma, sebelum ayah dan ibu,
ahlan aw malan, baik keluarga wala malan. Iya betul. Ahlan aw malan, baik keluarga ataupun budak. Budak itu disamakan dengan harta, maka disebut malan. Falabistu, maka saya diam. Wal qadahu ala yadi, dan gelas di tanganku, ala yadi, ada di tanganku. Antaziru istaiqadhuhuma, saya menunggu istiqadhuhuma, terbangunnya ayah ibu. Istiqadhuhuma, terbangunnya kedua orang tua, yaitu ayah ibu, dalam kurung ayah ibu. Hatta bariqa al-fajru, sehingga menyingsing. Apa menyingsing itu? Terbit al-fajru, fajar. Artinya fajar itu adzan subuh. Wasabiyatu, dan anak-anak yatadawna, mereka menangis. Inda qadami, di dekat kakiku. Wal qadahu, dan gelas itu di tanganku. Antaziru, saya menunggu. Istaiqadhuma, terbangunnya kedua orang tua. Hatta bariqal fajr, sehingga menyingsing fajar atau terbit fajar, adzan subuh ya. Wasabiyatu, dan anak-anak yatadawna, menangis. Inda qadami, di dekat kakiku. Fastaiqadha, maka keduanya orang tua bangun. Fastaiqadha, maka bangunlah ayah ibu. Fasyariba, dan keduanya meminum. Ghabuqahuma, minumannya, dalam kurung air susu yang di gelas itu. Artinya, ya Allah, setelah saya terkunci, 3 orang ini menginap di gua bermalam karena sudah kemalaman, mengadakan perjalanan 3 orang laki-laki sampai di gua. Ternyata ada batu besar jatuh dari atas menutupi pintu gua, menutupi mulut gua, sehingga ketiganya tidak bisa keluar karena begitu besarnya batu itu, batu besar. Kemudian mengatakan salah satunya, ya Allah, wahai saudara-saudaraku, ayo kita berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kita. Kemudian salah satunya berdoa, Allahumma, ya Allah, saya punya 2 orang tua yang sudah tua, yang sudah lanjut usia. Ayah ibuku sudah tua, dan saya sudah punya istri, punya anak-anak. Anggaplah anaknya 3 atau 4. Kemudian saya selalu memberi minum susu kepada kedua orang tua saya sebelum keluarga saya minum, istri, anak-anak saya minum, sebelum budak saya minum atau pembantu saya minum. Saya mendahulukan kedua orang tua saya. Namun suatu hari saya nyari kayu bakar jauh dari rumah karena yang dekat-dekat sudah habis, sehingga saya datang kemalaman, terlalu lama cari kayu bakar untuk bikin susu, untuk merebus susu sapi atau susu kambing. Saya perah, ternyata ketika mau saya kasihkan, kedua orang tua saya sudah tertidur karena sudah saking malamnya. Fakarihtu, maka saya enggan untuk membangunkan kedua orang tua saya karena sudah tertidur lelap. Tapi saya juga enggan memberikan susu ini kepada keluarga saya atau budak saya. Kemudian saya terdiam sambil memegang gelas yang berisi air susu. Saya menunggu sampai orang tua saya bangun tidur di pagi hari. Jadi saya juga tertidur sambil memegang gelas. Itu setelah
fajar menyingsing, terbit fajar, datang subuh, adzan subuh, anak-anak saya bangun, anak-anak menangis semuanya karena kelaparan, belum minum susu dari semalam di dekat kaki saya, tapi saya tetap mendahulukan kedua orang tua saya, ayah saya, ibu saya yang sudah tua. Kemudian keduanya meminum susu yang setelah saya berikan ini, karena saya tidak mau ngasih sebelum ayah dan ibuku meminum susu yang saya perah, yang sudah saya masak. Ya Allah, sampai di sini paham? Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu, jika adanya aku fa'altu, melakukan dzalika, hal tersebut, ibtigha'a wajhika, mencari ridhomu ya Allah, ibtigha'a, mencari wajhika, ridhomu ya Allah, fafarrij, maka lepaskanlah, anna, kesulitan kami, ma nahnu fihi, yang kami hadapi, fihi, di dalam min hadhihi sakhrati, dari batu besar ini. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj. Fanfarajat, maka terbukalah, syai'an, sedikit, la yastati'una al-khuruj, mereka tidak bisa keluar. Artinya setelah berdoa ini, ya Allah, adanya saya telah melakukan hal tersebut, mendahulukan kedua orang tua saya, ayah ibu saya, untuk minum susu duluan sebelum istri, anak saya, budak saya, hanya untuk mencari ridhomu ya Allah, maka lepaskanlah kesulitan kami yang kami hadapi dari batu besar ini. Maka fanfarajat syai'an, terbukalah sedikit, batu itu tahu-tahu bergeser, krek, batunya bergerak, terbuka sedikit, tapi masih belum bisa keluar. Understand? Dengan doa bisa membuka batu besar, bisa menggeser batu besar. Hanya dengan doa dikabulkan doanya oleh Allah, batu itu tahu-tahu bergeser sendiri. Paham itu? Tapi belum bisa keluar. Nah, ini kan ada 3 orang laki-laki. Qala al-akharu, berkatalah yang lain, artinya yang kedua, orang kedua. Qala al-akharu, berkatalah yang lain dalam kurung orang kedua. Allahumma kana li ibnatu ammin kanat ahabban nasa ilayya. Allahumma ya Allah, kana li, adanya saya, ibnatu ammin, adanya saya mempunyai ibnatu ammin, anak paman. Anak paman, berarti siapa? Dalam kurung sepupu, anaknya paman. Anaknya paman sepupu atau ponakan? Sepupu. Kamu punya paman, paman kamu punya anak, berarti anaknya itu apanya kamu? Sepupu, bukan ponakan. Sepupu. Dalam kurung sepupu perempuan. Kanat ahabban nas ilayya, adanya ia, si perempuan, ibnatu ammin, sepupu itu, ahabban nas ilayya, paling saya cintai dari seluruh manusia, ilayya, kepadaku. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, maksudnya riwayat hadis. Riwayat hadis.
kuntu uhibbuha ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa'a. Kuntu, adanya saya, uhibbuha, mencintainya, ka'asyaddi ma yuhibbur rijal, sebagaimana dahsyatnya ma yuhibbur rijal, cintanya laki-laki an-nisa'a kepada perempuan. Ka'asyaddi, dahsyatnya cintanya laki-laki kepada perempuan. Artinya bagaimana ketika ada laki-laki sangat-sangat mencintai perempuan yang ia cintai. Cinta kepada si dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Faraqtuha ala nafsiha. Faraqtuha, maka saya menginginkan ala nafsiha, atas dirinya. Laki-laki kalau sudah cinta, Masya Allah, yang dibayangkan apa? Berduaan. Faraqtuha, maka saya menginginkannya, sepupu itu, ala nafsiha, atas dirinya si perempuan. Famtana'at minni, maka si perempuan itu menolak minni, dariku. Berarti cintanya ditolak. Cinta ditolak, dukun bertindak. Jangan. Cinta ditolak, ilmu bertindak. Punya ilmu, pintar, pandai, nggak jadi menolak kalau kamu pintar. Betul? Itu kata perempuan, betul. Hatta allamat biha sanatun minas sinin, sehingga allamat, si perempuan itu mengalami kesulitan. Allamat, mengalami kesulitan, biha, dengannya diri si perempuan, sanatun, suatu tahun, minas ini dari beberapa tahun. Artinya beberapa tahun ketika cintanya sudah ditolak, faja'atni, maka ia datang kepadaku. Masya Allah. 2 tahun, 3 tahun, tahu-tahu dah datang. Faja'atni, maka si perempuan itu datang kepadaku. Fa'ataituha isyrina wa mi'ata dinarin, maka saya memberikan kepadanya. Fa'ataituha isyrina wa mi'ata dinarin, berapa itu? Isyrin wa mi'ah, 120 kok 200 itu mi'atani. Ini isyrina 20 wa mi'atun 100, berarti 120 dinarin, dinar. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, ala an tukhalliya, agar ia mau sendirian. Antukhalliya, khali, menyendiri, sendirian, baini, antara diriku, wa baina nafsiha, dan antara dirinya, alias berdua-dua. Kalau laki perempuan sudah berdua-duaan, gak bahaya kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Artinya ketika cintanya ditolak, tahu-tahu beberapa tahun datang karena mengalami kesulitan ekonomi, banyak utang, datang. Mentang-mentang si laki-laki ini banyak uang, pedagang sukses, bisnismen, pengusaha, aku dorong piro, ya utangku akeh 100, wis tak kei 120,
120 dinar. Satu dinar itu satu keping emas. Itu kalau dinilai dipuskan ke emas, itu 4 gram emas murni. Anggaplah 1 gram emas murni itu 1 juta. Jadi 1 dinar sama dengan 4 juta, bahkan lebih. Ini 120 dinar. Berarti 4 juta dikali 120 piro. Itu mendewe ikut di kilometer. Allahumma shalli ala sayyidina fa'alat hatta idza qadartu 'alaiha, masyaallah. Fa'alat, maka si perempuan melakukannya untuk rela sendirian didampingi si laki-laki tersebut. Hatta idza qadartu, sehingga apabila qadartu 'alaiha, sehingga ketika qadartu, saya menguasai 'alaiha, atas dirinya si perempuan, ibnatu amin, anaknya paman, sepupu yang cantik. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, riwayat hadis yang lain, falamma qa'attu baina rijlaiha, falamma, dan ketika qa'attu, saya duduk, baina rijlaiha, di antara dua kakinya. Insyaallah. Qalat ittaqillah, berkatalah si perempuan itu, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Artinya perempuan ini sudah dikasih uang, ayo kita berdua-duaan, kamu rela bisa sendirian bersama saya. Maka perempuan ini terpaksa karena sudah dikasih uang 120 di fa'alat, beliau melakukan, rela diajak di kamar sendirian dengan si laki-laki tersebut, sehingga laki-laki sudah menguasai si perempuan. Dalam riwayat yang lain, ia duduk di atas kedua kakinya. Artinya si perempuan itu sudah berbaring, laki-laki itu sudah ada di atas, duduk di kedua pahanya perempuan. Tahu-tahu perempuan ini berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa la taqutta al-khatama illa bihaqqiha, wa la taghudda, dan janganlah kau membuka al-khatama, cincin, khatam, cincin, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Apa artinya? Wala taghudda, dan janganlah kau membuka al-khatama, cincin, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Artinya jangan kau buka penutup cincin, penutup kemaluan. Itu bahasa halusnya, bahasa Arab, al-khatim, cincin. Karena cincin itu bisa dimasuki, betul? Nah, jangan kau buka penutup cincin itu, jangan kau buka penutup kemaluan, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, kecuali kau sudah akad nikah. Hadis tadi, fansaraftu anha, maka saya berpaling darinya. Sampai saya berpaling darinya, artinya meninggalkan si perempuan itu. Wa hiya ahabbun nasi ilayya, sedangkan ia perempuan ahabbun nas, yang paling aku cintai dari semua manusia yang ada, ilayya, kepadaku. Wa taraktu al-dhahab, dan saya meninggalkan al-dhahab, emas dinar, alladzi a'taituha, yang telah aku berikan kepadanya.
alladzi a'taituha, yang telah aku berikan kepadanya. Insyaallah. Ketika perempuan ini ngomong ittaqillah wa la ta'udul khatimah illa bihaqqihi, jangan engkau buka penutup kemaluan ini kecuali dengan haknya, kecuali kau sudah qabil tu nikah, sudah akan nikah. Kaget laki-laki ini, terperanjat, sadar, kemudian dia berpaling, kemudian dia meninggalkan perempuan tersebut, nggak jadi disetubuhi, nggak jadi bersih. Ya Allah, dan saya meninggalkan emas yang saya kasihkan 120 dinar itu, saya ikhlaskan untuk dirinya, padahal dia perempuan yang paling aku cintai dari seluruh perempuan yang ada. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika, ya Allah, in kuntu, jika aku adanya, fa'altu, telah melakukan dzalika, hal tersebut, ibtigha'a wajhika, mencari ridhamu ya Allah, ibtigha'a wajhika, mencari ridhamu ya Allah, fahruj anna ma nahnu fihi, maka lepaskanlah anna, kesulitan kami, ma nahnu fihi, yang kami menghadapinya, fanfarajat as-sakhratu, maka terlepaslah atau tergeserlah as-sakhratu, batu, ghaira annahum, namun belum, annahum, sesungguhnya mereka, tiga orang laki-laki itu, la yastati'unal khuruj, tidak bisa keluar minha, dari gua. Ini laki-laki kedua. Laki-laki pertama, ya Allah, berdoa, saya pernah berbakti kepada orang tua, tidak saya memberikan susu kepada istri, kepada anak, kepada bunda, kepada pembantu, kepada pegawai-pegawai saya, kecuali ayah ibuku sudah minum duluan, tergeser batu. Orang kedua, ya Allah, saya mencintai perempuan dan itu anak paman, sepupu saya. Ketika saya ceritakan cintanya, dia menolak. Beberapa tahun dia datang menyatakan kesulitan, banyak utang, sehingga saya kasih uang 120 dinar karena saya kaya, saya pengusaha. Namun dengan syarat dia harus bisa sendirian di kamar, saya dampingi. Ketika saya sudah menguasainya, saya dorong dia jatuh ke tempat tidur, di atas kasur terlentang, dan kaki saya sudah ada di atas pahanya. Kemudian dia berkata, ittaqillah, takutlah kepada Allah, jangan kau buka cincin ini, penutup kemaluan ini, kecuali dengan haknya, kecuali dengan akad nikah. Saya sadar, saya terperanjat, saya meninggalkan perempuan tersebut, dan saya relakan emas yang saya kasihkan 120 dinar itu kepada perempuan tersebut. Ya Allah, jika saya ikhlas untuk mencari ridhamu ya Allah, maka selamatkanlah kesulitan saya. Tergeser batu ini, tapi masih belum bisa keluar. Artinya badan manusia belum bisa keluar. Wa qala tsalitsu, dan berkata orang yang ketiga, terakhir. Wa qala tsalitsu, dan berkata orang ketiga, Allahumma istajaltu, ya Allah, istajal, saya telah memberi upah, memberi bayaran, memberi gaji. Ya, upah, bayaran, gaji sama. Ajraha, kepada beberapa buruh, beberapa pegawai. Wa ataituhum ajrahum, dan saya memberikan kepada mereka ajrahum, bayarannya, upahnya. Saya pengusaha, saya punya beberapa pegawai, saya gaji mereka semua. Ghairu rajulin wahidin, kecuali satu laki-laki.
ghairu rajulin wahidin, kecuali satu laki-laki. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba, ia meninggalkan alladzi lahu, yang menjadi miliknya, yaitu gajinya, bayarannya, wa dhahaba, dan ia pergi. Artinya ada satu laki-laki tahu-tahu nggak nerima bayaran, tahu-tahu dia pergi. Satu pegawai saya, tarakal ladzi lahu wa dhahaba, yang meninggalkan yang menjadi miliknya, yaitu gajinya, bayarannya, wa dhahaba, lalu pergi. Understand? Kita lanjutkan. Fasammartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Fasammartu, lalu aku kembangkan ajrahu, upahnya. Aku kembangkan upahnya, aku kembangkan bayarannya. Artinya bayarannya itu kemudian dikembangbiakkan. Hatta kasurat, sehingga banyak, sehingga jadi banyak, minhu al-amwal, dari upah itu, al-amwalu, beberapa harta, al-amwalu, beberapa harta. Faja'ani ba'da hinin, faja'ani, maka datang laki-laki itu kepadaku. Faja'ani, maka datanglah ia kepadaku. Ba'da hinin, setelah beberapa tahun. Ba'da hinin, setelah beberapa tahun. Faqala, maka ia berkata, ya Abdallah, addi ilayya ajri. Berkata ia, ya Abdallah, wahai hamba Allah, addi, tunaikanlah, ilayya, kepadaku, ajri, bayaranku, upahku. Ditagih, mana upahku yang dulu, tunaikan, bayarkan, berikanlah upahku. Fakultu, maka saya menjawab, kullu ma tara min ajrika minal ibli wal baqari wal ghanami wal rafiqi, kullu ma tara, seluruh apa yang kau lihat, kullu ma tara, semua apa yang kau lihat, min ajrika, dari bayaranmu, dari upahmu, minal ibli, dari onta, wal baqari, dan sapi, wal ghanami, dan kambing, wal rafiqi, dan budak. Minal ibli, onta, wal baqari, sapi, wal ghanami, kambing, wal rafiqi, dan budak, hamba sahaya. Faqala, maka ia berkata, si laki-laki, ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai hamba Allah, wahai juragan, wahai bosku, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi bi, jangan kau memperolok-olok aku, jangan kau memperolok-olok aku. La fakultu, maka saya menjawab, la astahzi'u bika, saya tidak memperolok-olok dirimu, saya tidak memperolok-olok bika, kepadamu. Fa'akhadahu, maka laki-laki itu mengambilnya, kullahu, seluruhnya, onta, kambing, sapi, budak. Fa'akhadahu, maka mengambil upahnya itu, kullahu, seluruhnya. Fastaqafahu, lalu ia menggiring, dalam kurung hewan-hewan, maka ia menggiringnya,
walam yatruk minhu syai'an, maka ia tidak meninggalkan, tidak menyisakan minhu, dari semuanya itu, minhu min kulli syai'an, sedikit pun, syai'an, sedikit pun. Ia menggiringnya dalam kurung hewan-hewan, dan ia tidak meninggalkan darinya sedikit pun. Masya Allah. Orang ketiga ini punya amal soleh. Dia punya pegawai karena dia pengusaha, dia bisnismen, punya pegawai, pegawainya dibayar. Suatu ketika semuanya sudah dibayar, ada satu laki-laki tahu-tahu pergi, nggak ngambil bayaran, nggak ngambil upahnya, gajinya, disimpanlah sama dia. Kemudian ia kembangkan upahnya, umpamanya kalau di Surabaya ini upah minimum regional UMR 4,5 juta umpama. Di Surabaya ini gaji ditetapkan oleh wali kota Surabaya minimal perusahaan, minimal pabrik-pabrik, toko, apa saja, hotel-hotel, segala macam, harus ngasih minimal upah itu 4,5 juta. Itu ketentuan wali kota Surabaya. Umpamanya anggaplah 4 juta. Tahu-tahu gajinya ini gak dipakai, gak diambil. Ia pergi sama yang punya perusahaan ini, pengusaha ini, dikembangkan. Zaman dulu kan belum ada sepeda motor, belum ada mobil, maka dibelikan kambing. Kambing harganya 2 juta, dibelikan laki perempuan, sehingga lama-lama beternak kambing, berkembang biak, punya anak lagi, kambingnya punya anak lagi, kemudian dijual, dijadikan sapi. Kambing ada, nambah sapi dibelikan pergelang jantan betina, lama-lama punya anak, anak-anaknya dijual, dibelikan onta pun jantan betina, beternak lagi, sehingga banyak, kambingnya sudah banyak, puluhan kambing, sapinya jadi puluhan sapi, ontanya jadi puluhan onta. Ada lagi uang ini hasil dari perah susu kambing, perah susu sapi, perah susu onta, dibelikan budak pegawai lagi. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Beberapa tahun itu anggaplah 7 tahun, 8 tahun, laki-laki itu datang nongol lagi, nagih upahnya yang dulu 4 juta. Mana bayaranku, mana gajiku? Allahumma shalli ala sayyidina. Maka pengusaha ini jujur, laki-laki ini jujur, itu upahmu, onta, kambing, sapi, budak, semuanya ini upahmu. Kemudian laki-laki yang nagih bayarannya ini tanya, jangan kau memperolok-olok aku, jangan kau mempermainkan diriku. Kalau saya minta upah saya dulu 4 juta, kok sekarang jadi 2. Sapi harganya berapa? Paling murah 15 juta. Ini sapinya banyak. Kambing paling murah 2,5 juta. Sekarang onta paling murah 40 juta. Ontanya banyak, sapinya banyak, kambingnya banyak, ada budak. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Saya tidak memperolok-olok dirimu wahai pegawai. Upahmu saya kembangkan, sekarang jadi semua yang ada ini. Akhirnya fa'akhadahu kullahu, diambil semua itu. Digiring semuanya, onta, sapi, kambing, budak-budaknya digiring semua, dibawa pergi tanpa tersisa sedikit pun. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Kemudian pengusaha ini, laki-laki ini berkata, yang ada di dalam gua,
Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika. Ya Allah, in kuntu fa'altu, jika adanya aku fa'altu telah melakukan dzalika hal tersebut ibtigha wajhika, mencari ridhamu ya Allah, fakhruj anna ma nahnu fihi, maka keluarkanlah anna dari kesulitan kami, ma nahnu fihi yang kami menghadapinya, fakhruj fanfarajatis sakhratu, maka terlepaslah atau tergeserlah batu itu, fakhraju yamshuna, maka mereka bisa keluar dari gua itu, yamshuna, mereka berjalan kaki, artinya mereka sudah pergi meninggalkan goa. Tergeser, pertama masih belum bisa keluar, tergeser lagi sedikit tapi badan masih belum bisa keluar. Ketiga, orang ini punya pegawai, kemudian upahnya sudah diambil, dikembangkan beberapa tahun, ternyata datang minta upahnya, minta gajinya yang dulu, ternyata sudah menjadi berbagai macam harta benda, insyaallah, onta, sapi, kambing, kuda, ternyata diambil semuanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jika saya ikhlas, saya capek-capek mengembangkan, saya capek-capek merawat, membesarkan kambing, sapi, onta ini semuanya, ketika diambil semuanya, saya ikhlas ya Allah hanya untuk mencari ridho-Mu, maka keluarkanlah saya dari kesulitan ini. Tiba-tiba batu itu bergeser lagi sehingga bisa keluar. Fakhraju, keluarlah semua tiga orang itu, yang syuna, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih berarti rawahul Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam artian apa? Kita harus banyak amal soleh, karena amal soleh itu bisa untuk tawassul. Understand? Doa ini tawassul bil a'malis soleh, tawassul dengan amal-amal soleh. Maka kamu semua anak-anakku harus punya amal soleh, sehingga suatu saat ada kesulitan, kamu berdoa tawassul dengan amalmu sendiri yang dulu pernah dilakukan. Berdoa kepada Allah tawassul dengan amal soleh. Understand? Kalau nggak punya amal soleh, terus ya Allah, gak bisa tawassul. Pada tawassul itu perintah Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah ridha Allah itu dengan wasilah, dengan tawassul. Ketika tawassul dengan amal soleh, ini yang paling mujarab, paling mustajab, karena kita sudah melakukan. Jadilah anak soleh, jangan sebaliknya jadi anak soleh. Na'udzubillah. Kalau kita anak soleh, kita selalu beramal soleh, rahmat Allah datang. Rahmat Allah dan inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Qaribun minal muhsinin. Maka kalau anak-anak liburan, ayo berbuat baik, jangan berbuat maksiat, buksiat, paksiat, tehsiat, beksiat banyak. Na'udzubillah. Tapi berbuatlah baik. Ojo janjian dengan si dia. Sopor dia. Jangan berbuat dosa. Hargailah dirimu, hormatilah dirimu.
sucikanlah dirimu. Jangan kau kotori dirimu dengan perbuatan kotor. Understand? Jangan engkau menghinakan dirimu dengan perbuatan hina. Paham? Jangan engkau menjelekkan dirimu dengan perbuatan jelek. Understand? Liburan isi dengan hal-hal yang positif. Setuju? Gunakan untuk membantu orang tua, berbakti kepada orang tua. Itu amal itu dibuat tawasul. Makanya Allah membanggakan umat Nabi Muhammad, tentu yang beramal soleh, tentu yang beramal soleh. Kita ini dibanggakan oleh Allah berkali-kali, banyak hadis di mana Allah membanggakan umat Nabi Muhammad. Salah satunya Rasulullah pernah mengatakan, ayyuh sahabat, ya sahabat-sahabatku, ayyul imanil ajab, iman manakah yang menakjubkan? Qalu, para sahabat berkata, imanul malaikah, imannya para malaikat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la, bukan. Innallaha indal malaikah wal malaikatu yarawna Allah wa ayatihi. Sesungguhnya Allah ada di sisi malaikat, malaikat melihat Allah dan melihat kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Walima la yu'minuna billah. Bagaimana mungkin malaikat tidak iman kepada Allah? Ya pasti beriman. Itu bukan iman yang menakjubkan. Qalu, mereka berkata lagi sahabat-sahabat, imanul anbiya ya Rasulullah, imannya para nabi itu yang menakjubkan. Kata Rasulullah, la, tidak. Innal anbiya'a yuha ilaihim wahyan. Sesungguhnya para nabi diberi wahyu oleh Allah. Walima la yu'minuna billah. Bagaimana mungkin mereka tidak iman kepada Allah? Betul? Ya pasti berimanlah, karena Allah kasih wahyu kepada para nabi. Kemudian para sahabat menyatakan apa? Nahnu ya Rasulullah, kami ini ya Rasulullah yang mempunyai iman yang menakjubkan. Ada selingan iklan. Selingan iklan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Rasulullah? Tidak. Wa innani fikum. Sesungguhnya saya, kata Rasulullah, fikum, di dalam kalian. Saya ini di tengah-tengah kalian. Walima la tu'minuna billah. Bagaimana mungkin kalian ini tidak iman kepada Allah, sedangkan saya ada di tengah-tengah kalian. Understand? Idzan man ya Rasulullah, kalau begitu siapa ya Rasulullah? Kemudian qala, bersabda Rasulullah, qawmun yatununa ba'di yarawna atau yanzuruna kitabullah wa yaqra'unahu wa yu'minuna bihi, yaitu satu kaum yang mereka ada setelahku. Siapa itu? Ya umatnya Nabi Muhammad. Setelah sahabat meninggal semua, ada suatu kaum setelahku kemudian melihat kitab Allah, Al-Quran, wa yaqra'unahu, kemudian membacanya, fa yu'minuna bihi, kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-imanul ajab, iman yang menakjub. Maka kita ini dibanggakan oleh Allah karena punya iman yang menakjub. Enggak pernah lihat Rasulullah, betul? Enggak kenal Allah, betul? Enggak kenal sahabat, betul? Tapi iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah iman ajab, iman yang menakjubkan. Kitalah yang dibanggakan Allah, kita dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Understand?
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, ilmu yang luas, yang manfaat, ilmu yang maslahat, dan semoga kita semua diberi hamba-hambanya minas sholihin wa sholihat, rumah tangga kita dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmat, dan akhir hayat kita semuanya selamat dan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa bi syarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qdi jami'a hajatina wa hajatikum wa hajatikunna min hawadith dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا جميعا وبالمجد يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق بعده توبة معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرق بعده توبة مشكورا. برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا ومباركا على الانسان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين ولهم الملكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزينا بالعلم والتقوى يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وعلينا وارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.